Selamat datang kembali. Di video ini kita akan belajar cara menggunakan break, continue, dan goto di dalam perulangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang break. Jadi di sini saya buatkan break. Kita gunakan untuk menghentikan perulangan setelah kita melakukan kondisi tertentu. Oke, di bawah sini saya contohkan. Di sini saya buat variabel i sama dengan 1. Jadi saya di sini akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Jadi for i lebih kecil sama dengan 10. Di dalam perulangan ini saya akan mengeprint fmt println, misal belajar gulang ke seperti ini. Ini saya ganti ya jadi printf belajar gulang ke seperti ini. Kemudian untuk %v akan diisi dengan perulangan ke berapa seperti itu. Nah, di bawah sini saya gunakan i++ untuk operator incrementnya. Ini kalau saya jalankan go run main.go. Oke, di sini saya tambahkan new line /n seperti ini, saya jalankan ulang. Oke, di sini kita mendapatkan hasil belajar gulang ke 1 sampai dengan 10. Nah, untuk contoh penggunaan break sendiri, misal andai kata ketika perulangan sudah mencapai ke perulangan kelima, maka saya akan memberhentikan proses perulangan dan lanjut ke baris setelah tanda tutup kurung kerawal dari for. Jadi misal di sini saya tambahkan fmt println baris ini tereksekusi setelah for. Nah, di dalam sini saya akan melakukan pengecekan. Jika i sudah sama dengan 5 atau perulangannya sudah mencapai ke 5, maka di sini saya akan mengeprint fmt println misal seperti ini. Perulangan sudah mencapai ke 5. Seperti ini proses perulangan di stop. Oke, kemudian di bawah sini kita tambahkan keyword break seperti ini. Ketika saya jalankan go run main.go, maka kita akan mendapat hasil seperti ini. Jadi ini ada belajar gulang ke 1 sampai 4. Ketika perulangan sudah mencapai 5, saya akan mengeprint yang ini. Jadi di sini kita mendapatkan hasil perulangan sudah mencapai ke 5, proses perulangan di stop. Oke, kemudian tereksekusi perintah ini. Nah, ketika perintah ini tereksekusi, maka baris kode yang di bawah sini tidak akan tereksekusi lagi, namun akan lanjut setelah tanda tutup kurung kerawal yang ini. Makanya di sini kita langsung mendapatkan baris ini tereksekusi setelah for yang ini. Oke, jadi break kita gunakan untuk menghentikan perulangan setelah kita melakukan suatu kondisi tertentu. Oke, selanjutnya saya akan contohkan tentang continue. Ini saya hapus, ini saya biarkan, kemudian ini juga saya hapus. Oke, seperti ini. Nah, continue kita gunakan untuk melanjutkan perulangan setelah kita melakukan kondisi tertentu seperti ini. Oke, di sini kita masih menggunakan perulangan yang sama. Saya mengulang belajar gulang sebanyak 10 kali. Namun di sini ketika perulangan sudah mencapai perulangan ke yang kelima, maka saya akan langsung loncat ke perulangan ke-7 misalnya. Jadi di sini saya buat perulangan sudah mencapai kelima. Proses perulangan akan loncat ke yang ke-7 seperti ini. Jadi di sini saya akan menaikkan value dari variabel i. Saya tambah 2 supaya kita langsung loncat ke perulangan ke-7. Jadi di sini i plus sama dengan 2 seperti ini. Kemudian kita gunakan keyword continue. Oke, jadi ketika baris kode ini semua tereksekusi atau kita jalankan, maka ketika perulangan sudah mencapai ke perulangan kelima,
maka akan di print yang ini, kemudian nilai dari variabel i akan ditambah 2. Jadi sekarang isi dari variabel i sama dengan 7, karena 5 ditambah 2 adalah 7. Nah, ketika proses ini tereksekusi, maka baris di bawahnya tidak akan tereksekusi, seperti itu. Dia akan lanjut ke bagian for yang ini. Jadi ketika ini tereksekusi, maka proses perulangan akan balik lagi ke bagian sini. Jadi dicek lagi, kemudian baru terjadi proses perulangan kembali. Ini saya tes jalankan. Go run main.go. Oke, seperti ini. Jadi ketika proses perulangan sudah mencapai ke-5, maka proses perulangan akan loncat ke yang 7. Nah, jadi di sini kita mendapatkan output yang ini ketika perulangan sudah mencapai ke perulangan ke-5. Kemudian di sini kita naikkan value dari nilai i. Jadi i sekarang adalah 5, kemudian di sini kita tambah 2. Jadi nilai akhir dari i sekarang adalah 7. Kemudian tereksekusilah perintah continue. Maka yang ini tidak akan tereksekusi, namun untuk proses selanjutnya akan balik lagi ke bagian ini. Oke, seperti itu untuk contoh penggunaan continue. Oke, selanjutnya goto. Jadi ini saya hapus. Ini saya hapus seperti ini. Nah, goto kita gunakan untuk keluar dari perulangan dan loncat ke suatu baris tertentu. Jadi goto kita gunakan untuk keluar dari proses perulangan dan loncat ke baris tertentu. Atau label goto seperti ini. Jadi di bawah sini saya buatkan satu label untuk goto. Misal untuk labelnya saya buat loncat ke sini seperti ini. Oke, di bawah sini saya akan ngeprint fmt println, misalnya jangan lupa subscribe, seperti itu. Jangan lupa subscribe. Oke. Nah, di sini misal perulangan sudah mencapai ke perulangan ke-5, maka saya akan keluar dari proses perulangan dan langsung eksekusi baris kode yang ini. Jadi caranya di sini bisa kita cek if i sama dengan 5 atau perulangan sudah mencapai ke-5, maka kita langsung menuju ke bagian ini. Jadi di sini labelnya saya pastekan di sini seperti ini. Ini ketika saya jalankan go run main.go. Oke, di sini bisa kita lihat ketika perulangan sudah mencapai ke-5 yang ini, maka ini akan tereksekusi langsung menampilkan output yang ini. Sedangkan untuk proses yang ini sudah tidak tereksekusi lagi. Jadi ketika baris ini tereksekusi, maka proses perulangan stop sampai di sini dan langsung loncat ke label yang kita panggil di bagian goto ini.